Hai, bertemu lagi dengan Ibu Guru Lena. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu mitosis dan meiosis. Pada awalnya manusia itu terdiri dari satu sel yang kemudian akan membelah, terus membelah sampai menjadi triliunan sel. Mengapa sel membelah? Ada 3 alasan mengapa sel membelah, yaitu yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pertumbuhan. Kenapa manusia bisa tumbuh? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Semakin banyak sel, maka tubuh makhluk hidup akan semakin besar. Alasan yang kedua adalah untuk perbaikan. Pernahkah kalian mengalami luka di kulit? Tentu saja pernah. Luka terjadi disebabkan karena adanya jaringan yang rusak. Berapa lama luka akan menutup? Proses menutupnya luka atau penyembuhan luka terjadi karena adanya pembelahan sel. Alasan yang ketiga, kenapa sel selalu membelah adalah untuk reproduksi. Reproduksi adalah merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, di mana makhluk hidup akan selalu berkembang biak. Tujuannya adalah untuk melestarikan keturunannya. Reproduksi secara seksual memerlukan adanya sel kelamin. Pembentukan sel kelamin inilah yang merupakan hasil kerja dari pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah mitosis, yang kedua adalah meiosis. Mitosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Sementara meiosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid atau N yang berasal dari sel induk haploid atau 2N. Marilah kita bahas satu persatu tentang pembelahan sel tersebut. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh yang disebut dengan somatis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel saraf, sel otak, sel darah, sel kulit, dan seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia dan hewan kecuali pada sel kelamin. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase, di mana pada fase yang pertama yaitu profase, induk memiliki 4 buah kromosom yang nantinya akan menghasilkan anakan yang semuanya memiliki 4 kromosom juga. Jadi disebut dengan pembelahan yang menghasilkan anakan yang identik dengan induknya. Apa pengertian kromosom? Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat terdapat di dalam sel. Berikut ini adalah tahapan terjadinya peristiwa mitosis. Profase. Pada fase ini, benang kromatin akan memadat dan memendek sehingga membentuk kromosom. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang diikat oleh sentromer. Anak inti atau nukleus melebur dan membran inti akan ikut melebur. 2 buah sentriol akan bergerak menuju kutub yang berbeda dengan membentuk benang spindle. Benang ini nantinya akan menarik kromosom. Di tahap metafase, benang spindle akan mengikat kromosom, sehingga kromosom berada di bagian tengah-tengah sel atau garis ekuator. Pasangan kromatin pada sentromer ditandai dengan adanya protein yang disebut kintokor yang terletak pada bagian permukaan kromatid. Kintokor berfungsi mengikat kromosom dan berikatan dengan benang spindle. Anafase. Pada fase ini, kedua kromatin akan dipisahkan oleh kintokor dan kromosom tertarik bergerak ke kutub yang berlawanan.
pada saat mikrotubulus memendek. Benang-benang spindel pun akan bergerak ke arah kutub berlawanan sehingga kromosom terpisah. Ketika kromosom terpisah, maka fase anafase berakhir. Telopase. Fase di mana kromosom tiba-tiba utuh dan benang kromatin mulai melebur dan sel anakan yang bersifatnya diploid dan membran nukleus terbentuk kembali. Sitokinesis. Sitokinesis adalah proses pemisahan sitoplasma. Alur pemisahan akan muncul pada membran plasma yang selanjutnya akan memutuskan membran plasma dan terbentuk dua sel anakan yang identik. Pembelahan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi di mana satu sel induk diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid atau N. Pada dasarnya, proses pembelahan meiosis sama dengan proses pembelahan mitosis. Hanya saja pada fase di meiosis terjadi proses yang berulang, sehingga fase-fasenya menjadi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telopase 1. Hasil dari telopase 1 akan mengalami proses profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telopase 2, di mana nanti akan menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid atau N. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin, yaitu pada pembentukan sel telur atau ovum dan sel sperma. Demikianlah pembahasan tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Terima kasih sudah menonton.